Dato Fadila Al-Ahmad dan SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat saya. Saya Sunardi SPD. Saya mengajar di kelas 6 SDN Kota Parabu. Ya, jadi pada kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan dilaksanakan, yaitu pra-observasi, kegiatan observasi, dan juga pasca observasi. Untuk itu kita langsung saja melakukan kegiatan pra-observasi bersama rekan saya, Bapak Sunardi SPD. Assalamualaikum Pak Sunardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Sunardi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sunardin atas waktunya. Jadi karena kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik, sebelum saya melakukan observasi di kelas nanti, kita akan melakukan dulu kegiatan pra-observasi. Tujuan dari kegiatan pra-observasi ini supaya saya bisa mengetahui bagaimana persiapan Pak Sunardin untuk kegiatan pembelajaran nanti yang akan diobservasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Sunardin. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan oleh Pak Sunardin itu apa? Bisa dijelaskan? Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya ingin capai ketika proses pembelajaran nanti adalah siswa itu bisa mengidentifikasi perkembangbiakan hewan. Yang kedua itu setelah siswa bisa mengidentifikasi proses perkembangbiakan hewan, maka siswa dapat mengelompokkan mana proses perkembangbiakan secara ovipar, perkembangbiakan vivipar maupun perkembangbiakan ovovivipar. Nah, setelah siswa mengelompokkan proses perkembangbiakan hewan tersebut, maka siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti ketika proses pembelajaran dilaksanakan. Ya, jadi tujuan pembelajaran nanti Pak Sunardin ini ingin mengidentifikasi agar siswa bisa mengidentifikasi perkembangbiakan pada hewan. Kemudian siswa mengelompokkan lagi ya jenis-jenis hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Kemudian mereka melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompoknya. Ini untuk materi pembelajaran Untuk materi pembelajarannya yaitu terkait dengan perkembangbiakan pada hewan. Nanti anak-anak akan belajar terkait dengan proses perkembangbiakan pada hewan, terkait dengan pada ovipar, terus vivipar, ovovivipar. Nanti anak-anak juga akan belajar terkait dengan perkembangbiakan secara bertelur, melahirkan, dan juga ada hewan juga yang berkelompok. Seperti itu anak akan mempelajari. Berarti materinya ini perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin Pak Sunardin agar dimiliki anak-anak nanti mencapai anak itu apa? Ya. Area pengembangan yang ingin saya capai ketika proses pembelajaran ini adalah yang pertama terkait dengan sikap afektifnya. Nanti anak-anak akan dilihat ketika nanti berdiskusi sikapnya seperti apa, gitu. Terus ketelitiannya dalam mengisi lembar kerja, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan kognitifnya. Nah, bagaimana pemahaman siswa terkait dengan materi yang telah dipelajari. Yang ketiga terkait dengan psikomotoriknya, yaitu ketika anak-anak nanti presentasi seperti apa, nah itu juga akan menjadi di area pengembangan penilaian siswa ketika nanti proses pembelajaran. Ya, Pak Sunardin, berarti ada 3 area pengembangan yang ingin dicapai tadi ya.
Yang pertama itu terkait IPA-nya tentang ketelitian ya, ketelitian peserta didiknya. Kemudian pada aspek kognitif yaitu bagaimana siswa dapat memahami materi pembelajaran. Kemudian pada aspek psikomotornya ini keterampilan siswa dalam melakukan diskusi untuk area pengembangan. Kemudian bagaimana strategi yang akan Pak Sunardin lakukan dalam pembelajaran agar area pengembangan ataupun tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Ya. Strategi yang akan saya lakukan agar area pengembangan itu bisa dicapai adalah siswa nanti akan diminta untuk berdiskusi secara kelompok. Nanti siswa tersebut akan diminta untuk dibentuk kelompoknya, kemudian mereka berdiskusi secara berkelompok. Terus yang kedua nanti terkait materinya juga nanti akan dipakai proses pembelajaran berdiferensiasi juga. Nanti akan ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, nanti akan dilihat ketika proses pembelajarannya, sehingga kita bisa menilai di situ bagaimana sikap siswa, bagaimana pemahaman siswa, agar secara promotornya itu bisa akan bisa dinilai. Jadi strategi nanti akan Jadi untuk strateginya ini tadi menggunakan diskusi kelompok, kemudian nanti juga akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, yaitu konten dan juga prosesnya. Nah, untuk model pembelajaran yang akan Pak Sunardin gunakan itu nanti apa? Nah, untuk model pembelajaran yang akan digunakan yaitu model pembelajaran STJDN, model project based learning, model pembelajaran yang berbasis berbasis project ya, berbasis project. Nanti siswa akan dikelompokkan dan akan berdiskusi terkait dengan project. Ini modelnya dengan PBL ya, project based. Nah, untuk setelah pembelajaran kan ada evaluasinya. Itu sistem penilaian yang digunakan oleh Pak Sunardin nanti apa? Oke, sistem penilaiannya itu akan dinilai pakai tes objektif. Jadi siswa akan diminta untuk mengerjakan akan diminta untuk menyelesaikan tes nanti. Tes berupa materi yang sudah dipelajari tadi, yaitu terkait dengan proses perkembangbiakan pipa. Sistem penilaian ini nanti pakai tes gitu ya. Iya. Kemudian nanti untuk pelaksanaan pembelajaran ini berarti di kelas 5. Kelas 6. Ya, di kelas 6 Iya. ya. Di kelas 6 dan itu kapan akan dilaksanakan? Pelaksanaan proses pembelajaran ini insya Allah akan dilaksanakan hari besok. Nanti akan dilaksanakan hari Selasa besok. Mudah-mudahan proses pembelajarannya nanti bisa terlaksana dengan baik, dan apa yang menjadi harapan ketika proses pembelajarannya nanti seperti tujuan pembelajaran itu bisa dicapai. Jadi semoga nanti bisa tercapai ininya ya, Tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir ingin saya tanyakan, dari percakapan kita praobservasi ini apa yang Pak Sunardin dapatkan? Yang saya dapatkan dari proses praobservasi ini, saya bisa mengetahui, saya bisa memiliki area pengembangannya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, terus teknik pembelajaran yang akan digunakan. Itu sangat perlu sekali ketika kita mau melaksanakan proses pembelajaran agar tujuan belajarnya itu yang ingin kita capai itu bisa terlaksana dengan
kegiatan pramuka. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sunardinya atas waktunya. Kita sudah melaksanakan kegiatan inovasi. Jadi harapan saya nanti ketika melaksanakan belajar di kelas, area pengembangan yang tadi ingin Pak Sunardi capai itu bisa terlihat, kemudian tujuan pembelajaran yang diinginkan juga bisa tercapai. Ya, mungkin sekian untuk kegiatan pramuka kita Pak Sunardin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu besok ya untuk pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya sehat ya? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan yang akan memimpin doa hari ini adalah, silakan untuk jalani untuk memimpin doa. Silakan. Duduk siap. Siap. Mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Pak Guru mau mengecek kehadirannya, siapa yang tidak hadir dan juga siapa yang tidak hadir. Ada 4 orang yang tidak hadir hari ini. Untuk kedepannya nanti bisa disampaikan ke temannya untuk bisa tetap hadir untuk mengikuti pembelajaran. Dipahami anak-anak? Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, siswa kelas 6 Siap. kelas 6 Siap. siswa kelas 6-nya apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama siswa kelas 4-nya semuanya. Hebat. Pak Guru, bagaimana kabarnya? Baik, Siapa ajari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, alhamdulillah anak-anak sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, nanti anak-anak harus mengikuti proses pembelajaran dengan baik ya. Ya. Karena Pak Guru nanti akan menilai anak-anak dari sikapnya, bagaimana anak-anak mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Ketika nanti berdiskusi, Pak Guru juga akan menilai anak-anak dari sikapnya. Yang kedua, Pak Guru akan menilai kognitifnya, pengetahuannya atau pemahamannya. Ketika nanti Pak Guru menanyakan terkait dengan materi, anak-anak bisa menjawab apa yang Pak Guru tanyakan. Nanti Pak Guru akan nilai. Yang ketiga, Pak Guru juga akan menilai keterampilannya. Nanti siapa yang paling bagus ketika nanti presentasi. Nanti karena nanti akan ada tugas diskusi kelompok kepada anak-anak. Sudah siap belajar? Sudah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Pak Guru minta kepada anak-anak untuk mendengarkan dan menyanyi bersama-sama tentang lagu tersebut. Oke, lagu ini ya, silakan. Silakan disimak ya.
Ya? Iya, video tentang lagu burung kakak tua. Tadi di lagu ada salah satu hewan yang sering disebutkan tadi. Hewan apa namanya? Burung kakak tua. Anak-anak pernah mendengar atau melihat burung kakak tua? Pernah, ya. Oke, pernah mendengar. Kalau begitu, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama, ya. Tujuan kita mempelajari ini adalah supaya anak-anak bisa mengidentifikasi proses perkembangbiakan pada hewan. Kemudian anak-anak, tujuan yang kedua adalah anak-anak bisa mengelompokkan dari jenis tadi, dari proses tadi perkembangbiakan pada hewan. Ada yang ovipar, ada yang vivipar, dan juga ada ovipar. Yang ketiga, anak-anak bisa atau dapat mempresentasikan hasil dari tugas kelompok yang sudah atau nanti akan dikasih oleh Pak Guru. Sudah dimengerti anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah, nah coba dilihat jenis-jenis hewan yang ada di depan. Siapa yang bisa menyebutkan hewan apa saja di depan? Oke, silakan. Laura. Kura-kura, ada apa lagi? Ada ikan, ada apa lagi? Ada paus, ada ular, ada ayam, ada sapi, ada burung, ada buaya, sama ada kucing. Ada berapa makhluk hidup yang ada di gambar tersebut? Berapa? 9. Anak-anak pernah melihat jenis-jenis hewan yang ada di depan? Pernah. Contohnya apa, Laili? Pernah lihat hewan apa? Sapi. Yang lain lagi? Pernah lihat apa? Ular. Apa lagi? Apa lagi? Ikan. Apa lagi? Pernah lihat paus? Oh, di handphone. Bagus. Apa lagi? Kura. Pernah lihat elang? Di mana lihat elang? Di atas langit? Di hutan. Oke, ada yang lihat di hutan, ada elangnya. Terus apa lagi? Hah? Buaya di mana lihat buaya? Di HP, ya. Nah, sekarang itu teknologi sangat canggih sekali. Anak-anak bisa melihat hewan-hewan itu melalui handphone, melalui internet, melalui televisi, dan lain sebagainya. Nah, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Nah, karena tadi anak-anak sudah melihat jenis-jenis hewan yang ada di depan ini, tahu nggak proses perkembangbiakannya itu seperti apa? Nah, kalau misalnya kalau ayam kayak gimana sih dia? Dia itu bertelur. Terus apa lagi? Kalau sapi untuk melestarikan keturunan itu dia melahirkan. Terus apa lagi? Ular apa? Ovipar. Benar nggak? Kalau hewan-hewan tadi yang disebutkan tadi, misalnya ayam caranya bertelur, terus sapi itu beranak, terus kalau ular itu bertelur dan beranak. Benar nggak seperti itu? Benar nggak? Nah, sebelum itu kita akan melihat video pembelajaran berikut ini ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Sudah siap belajar bersama? Ayo kita mulai. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Tahukah kamu cara berkembangbiakan hewan?
Betul sekali, sama seperti tumbuhan, hewan juga berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Apa itu generatif dan apa itu vegetatif? Generatif artinya perkembangbiakan secara kawin, yaitu melalui proses pembuahan. Sedangkan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin tanpa melalui proses pembuahan. Untuk hari ini kita hanya akan membahas perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama, Tepuk semangat. Tepuk cinta. Oke, lagi. Tepuk cinta. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, tadi anak-anak sudah menonton video ya. Menonton video. Ada yang tahu tadi video tentang apa? Perkembangbiakan secara perkembangbiakan secara generatif pada hewan ya. Ada apa saja tadi kalau perkembangbiakan secara generatif tadi pada hewan? Ovipar. Oke, ada ovipar, ada vivipar, ada ovovivipar. Kalau ovipar tadi maksudnya apa? Ya, itu ciri-cirinya. Oke. Kalau ovipar itu maksudnya apa? Perkembangbiakan secara bertelur. Kalau vivipar? Kalau ovovivipar? Ya, bertelur sekaligus melahirkan. Dari video tadi, anak-anak ada yang tahu ciri-ciri hewan yang perkembangbiakan secara ovipar. Ciri-cirinya apa? Tidak memiliki daun telinga. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, yang ovipar. Yang kedua tadi apa? Telurnya di apa tadi? Ya, itu adalah ciri-ciri hewan yang perkembangbiakan secara ovipar. Kalau yang secara vivipar, memiliki daun telinga. Dia menyusui anaknya. Kalau ovipar, apa tadi? Nanti kita bahas ya terkait dengan bagaimana ciri-ciri hewan yang bertelur dan melahirkannya. Nah, sudah dimengerti anak-anak? Bagaimana proses perkembangbiakan pada hewan? Sudah. Kalau sudah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang Pak Guru akan membagi anak-anak ke dalam 3 kelompok. Ya, silakan anak-anak duduk secara berkelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan duduk berkelompok. Ya, silakan. Ya, ini kelompok 2, ini kelompok 1. Oke. Sekarang anak-anak akan mengerjakan lembar kegiatan peserta didik. Nanti anak-anak diminta untuk mengelompokkan hewan berdasarkan proses perkembangbiakannya. Tadi proses perkembangbiakan ada berapa tadi? 3. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nanti anak-anak tuliskan hewan yang berkembangbiakan secara ovipar. Anak silakan menuliskan proses perkembangan nama hewan yang berkembang biak secara ovipar, dan juga anak diminta untuk menuliskan nama hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Sudah dimengerti anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah
silakan anak-anak mengambil lembar kegiatan peserta didik. Mulai dari kelompok 3. Oke, kelompok 2 tadi kelompok 2. Kelompok 1. Ya, tulis. Silakan ditulis ya. Dikerjakan. Pak Guru kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan lembar kegiatan peserta didik tersebut. Iya, ditulis semua ya. Ya, ingat-ingat lagi ya. Nah, diskusi ya dengan kerja sendiri. Boleh kerja. Kalau sudah semuanya, nggak apa-apa. Silakan anak-anak mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang maju duluan untuk mendiskusikannya? Kelompok siapa? Oke, silakan kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sedangkan kami dari kelompok 1 kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun nama-nama dari kelompok kami dan saya sendiri dari SD. Nama saya saya Ina, sebelah kanan saya Profesor Sadiko. Kami akan memberikan pelajaran perkembangbiakan pada hewan. Hewan pertama ovipar. Adapun hewan ovipar adalah ayam, burung, bebek, ikan, penguin, kura-kura, kupu-kupu, cicak, tokek, katak, belalang, semut, siput, buaya, dan biawak. Adapun hewan yang berkembang biak dengan cara sapi, kambing, kelinci, harimau, anjing, gajah, unta, kerbau, kuda, beruang, jerapah, kancil, kucing, kanguru, dan domba. Adapun hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah ular, hiu, lumba-lumba, kuda laut, bunglon, iguana, platypus, ikan pari, kadal, dan salamander. Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kata. Tidak ada. Jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi. Nah, tadi anak-anak sudah mempelajari tentang apa saja tadi? Oh, tentang perkembangbiakan pada hewan. Yang anak-anak pelajari tadi sudah dipahami semua anak-anak? Alhamdulillah sudah ya. Tadi anak-anak sudah mempelajari terkait dengan proses perkembangbiakan pada hewan. Nah, sebelum itu Pak Guru mau kasih tes dulu ya. Kasih tes, anak-anak silakan mengelompokkan hewan berikut ini. Tarik garisnya ya. Setelah itu nanti dikelompokkan ya.
Kalau sudah langsung dikumpulkan ke sini ya. Sekarang. Oke, alhamdulillah sudah semua ya. Untuk siap. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan proses pembelajaran hari ini. Nah, jangan lupa anak-anak nanti ketika pulang di rumah hati-hati di jalan ya. Di jalan, lihat baik-baik kendaraan bermotor, kendaraan semuanya. Nah, jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Nah, kalau begitu sebelum kita menutup proses pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa ya. Lagi berdoa. Duduk siap. Siap. Mari kita baca doa sebelum pulang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhormat. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum Pak Sunardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya Pak Iya. Sunardi. Kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan supervisi kelas ya. Saya juga sudah melakukan observasi terhadap pembelajaran di kelas Pak Sunardi. Hari ini saya ingin melaksanakan tahapan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ini, bagaimana perasaan Pak Sunardin setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan supervisi di kelas? Oh iya, perasaan saya setelah kegiatan supervisi kemarin telah dilaksanakan itu, perasaan saya senang, tapi ada rasa khawatir, rasa cemas juga ketika proses pembelajaran itu dilaksanakan. Takutnya anak-anak itu kan lagi disupervisi oleh orang lain gitu. Nah, anak-anak itu saya khawatir anak-anak itu tidak serius pelaksanaan proses pembelajarannya, terus bercanda, hanya itu yang saya khawatirkan gitu ya. Tapi alhamdulillah kekhawatiran itu tidak terjadi dan proses pembelajaran itu berjalan dengan cukup baik tanpa ada kendala yang berarti. Jadi alhamdulillah senang sih proses pembelajarannya. Kemudian mungkin Pak Sunardin bisa menceritakan kembali kemarin area pengembangan yang dicapai pada peserta ini, kemudian apakah area tersebut itu sudah berhasil dicapai? Ya, untuk area pengembangan yang hendak dicapai, alhamdulillah sudah rata-rata tercapai semua, mulai dari sikapnya, afektifnya, terus pemahamannya. Ketika ditanyakan, siswa rata-rata sudah memahami apa yang dipelajari gitu. Dan siswa sangat antusias dan bisa menjawab semua pertanyaan dari saya. Terus secara keterampilannya atau psikomotoriknya, siswa sudah sangat baik ketika mempresentasikan. Mereka ketika mempresentasikan memperkenalkan diri dulu, baru dia
mempresentasikan apa yang telah mereka diskusikan. Itu sih, jadi alhamdulillah rata-rata sudah tercapai area pengembangan. Sampai ya. Jadi dari ketiga aspek itu kan aspek kognitifnya, kemudian sikap dan psikomotor itu Iya. sudah dicapai dalam Iya. pembelajaran kemarin seperti itu ya. Iya. Kemudian selama kegiatan pembelajaran kemarin ada tuh hambatan ataupun kekurangan yang Pak Sunardin alami dalam pembelajaran. Ya, hambatannya ketika proses pembelajaran kemarin, anak-anak itu sangat aktif sampai karena terlalu aktif banget tadi itu. Nah, maka anak itu kadang-kadang sulit untuk dikondisikan, sulit untuk dikontrol gitu. Jadi itu sih karena butuh juga manajemen kelas yang baik gitu. Jadi ketika proses pembelajaran itu bisa dikendalikan dengan baik ketika ada siswa yang ketika diskusi atau ketika presentasi itu main sendiri dan sebagainya. Baik Pak Sunardin, tadi Pak Sunardin sudah menyampaikan ya kekurangan ataupun hambatan yang Pak Sunardin temukan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian rencana Pak Sunardin ini ke depan agar pembelajarannya nanti bisa lebih maksimal lagi itu seperti apa? Ya, supaya proses pembelajaran lebih maksimal lagi, rencana saya adalah saya akan menggunakan model pembelajaran yang variatif, dan juga metode pembelajaran yang bisa membuat siswa itu lebih dari yang sudah aktif menjadi lebih aktif lagi itu. Terus saya akan menggunakan teknik pembelajaran yang bisa membuat siswa lebih semangat lagi dalam belajar. Terus terkait dengan permasalahan tadi untuk mengontrol siswa, saya akan mempelajari lagi terkait dengan bagaimana manajemen kelas ya, mengatur kelas itu supaya ketika ada siswa yang keluar ketika diskusi atau supaya ada siswa yang main ketika siswa yang main sendiri ketika diskusi, maka saya harus bisa mengontrolnya, manajemennya supaya siswa tadi bisa tetap berdiskusi dengan temannya, bisa ikut belajar dengan teman-temannya dalam kelompok. Jadi harus belajar lagi terkait dengan Jadi rencana ke depannya nanti Pak Sunardin akan mempelajari lagi terkait manajemen kelas gitu ya, kemudian mempelajari model-model pembelajaran yang bisa membuat siswa nanti lebih aktif lagi seperti itu ya. Kemudian Pak Sunardin nanti kapan akan dilaksanakan rencananya? ya. Alhamdulillah hari ini sudah saya sudah dapat ilmu dari Bu Malida, masukan juga. Nah, untuk pelaksanaannya nanti akan saya laksanakan sesegera mungkin. Mulai besok lagi saya akan menerapkan model pembelajaran yang baru, dan saya akan mempelajari lagi terkait dengan manajemen kelas, seperti apa yang bagus mengatur kelas itu supaya siswa tadi itu bisa dikondisikan ketika dilaksanakan diskusi di kelas. Saya akan melaksanakan sesegera mungkin, segera gitu. Segera ya, Iya. setelah ini, besok dan seterusnya ya Iya. akan dilaksanakan. Laksanakan. Ya Pak Sunardin, Iya. terima kasih banyak ya Siap. atas waktunya. Iya, Jadi siap. saya harap nanti kita bisa bertemu kembali Iya, siap. di pertemuan selanjutnya, dan saya juga bisa mendengarkan lagi dari Pak Sunardin praktik baiknya dari rencana yang sudah Pak Sunardin buat. Siap. Terima kasih Pak Siap, Sunardin. terima kasih. Wassalamualaikum.